Oke guys, kali ini coba selamat pagi semuanya. Bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa pagi ini, semoga selalu diberi kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam menjalankan ibadah puasanya hari ini. Oke, nah alhamdulillah ayam-ayam sudah mulai besar, sudah memasuki umur yang ke-29. Di umur yang ke-29 ini alhamdulillah masih 100% sehat-sehat semua, masih sehat semua. Ini satu nih mau keluar nih. Nah, pagi ini ayam udah dikasih sarapan. Ya beginilah kisah peternak ya, calon peternak. Ini kita coba, baru mencoba memulai ternak dari DOC. Ayam yang kita ternak ini adalah ayam sensi, kepanjangan dari ayam sentul seleksi, yang dikembangkan atau diriset oleh dulu Balitnak namanya, sekarang tuh BSIP Unggas Tajur Ciawi situ ya. Oke, nah ini sudah, yang tadi sudah saya sebutkan, ini sudah berumur 29 hari. Alhamdulillah semuanya masih sehat semua. Ada 100 DOC yang kita beli dari sana, dikasih bonusnya 3, jadi ada 103. Dan 103 nya itu masih sehat semua alhamdulillah. Nah, ya nggak kerasa ya, memang tahu-tahu udah 29 hari. Nah makanya buat teman-teman yang ingin atau baru ingin mulai, boleh mencoba beternak. Yang penting mulai aja dulu atau ternak aja dulu dari yang skala kecil. Kalau tempatnya kecil, dimulai dari 5 ekor dulu DOC yang kecil boleh, atau mau langsung indukan juga boleh, bebas. Yang penting mulai, apapun itu, mau indukan dulu atau DOC dulu, yang penting mulai. Karena melihat kondisi negara kita nih, semakin ke depan ini masih belum jelas arahnya, kemungkinan resesi dan lain sebagainya itu masih gelap, istilah enak sekarang ya. Makanya kita minimal kita bisa swasembada protein daging dari mulai kita sendiri. Seandainya daging mahal atau harga telur nanti melonjak tinggi, setidaknya kita bisa punya ternak sendiri, bisa menghasilkan telur sendiri, bisa menghasilkan daging sendiri dari ternak kita. Dan satu hal lain juga, limbah rumah tangga kita juga bisa dimanfaatkan untuk ternak, dengan catatan kita bersihkan dulu atau disiram air panas lah minimal sebelum diberikan ke ternak nanti. Cuma nggak boleh pada saat ternak masih kecil ya, harus sudah ayam-ayam yang sudah dewasa, mungkin umur 3 bulan lebih lah yang bisa dikasihkan pakan limbah rumah tangga kita. Nah ini sudah mulai iseng nih ayamnya. Seru. Nah ini pun kita sebelum berangkat kerja ya, kita dokumentasikan sambil kita kasih pakan. Insya Allah sih cukup mudah sih. Sebelum berangkat kerja, saya yakin teman-teman masih punya waktu lah untuk hanya memberikan pakan, ganti air minum,
sambil ngecek perkembangannya. Ini aja kita nggak terasa ya, sudah 29 hari. Insya Allah mungkin kita mau uji coba juga berapa lamakah DOC ayam sensi ini bisa kita panen kurang lebih di di berat 1 kiloan ya. Kalau dari Balitnak sendiri itu kurang lebihnya 2 bulan sampai 3 bulanan lah. Nah makanya kita ingin mencoba. Insya Allah kedepannya nanti kita mau coba juga ayam Gausi yang berasal dari daerah Madura sana. Itu juga termasuk ayam pedaging ya, ayam pedaging, tipikal ayam pedaging, sama dengan ayam sensi ini. Cuma kalau ayam sensi ini asalnya dari daerah Ciamis. Nah kenapa dinamakan sensi? Karena kepanjangan dari Sentul Seleksi. Nah kenapa ada nama Sentul ini? Bukan menunjukkan daerah Sentul ya, tapi informasi yang saya dapat itu dari berbagai sumber, itu Sentul itu pohon kecapi, saudara-saudara. Kalau teman-teman Betawi nyebutnya itu pohon kecapi. Nah kalau di daerah Sunda sana di Ciamis itu disebut pohon kesentul. Nah ayam ini dulunya sering bertengger atau tidur di atas dahan pohon kesentul itu, karena memang pohon kesentul itu cenderung daunnya gelap ya, maksudnya rimbun daunnya. Nah, jadi mungkin ayam-ayam ini di alam liarnya sana senang untuk tidur di pohon kesentul itu, makanya disebutlah jadi ayam sentul. Nah akhirnya diteliti sama Balitnak, ini termasuk ras pedaging karena cukup cepat ya pertumbuhannya. Di sini saya pakai kontrolnya ayam KUB 1 sama ayam kampung campuran KUB ya, ayam Birma sih sebetulnya, yang warna coklat yang pernah saya tunjukkan itu. Jadi induknya Birma, jantannya ayam KUB. Nah untuk yang hitamnya itu induknya KUB, jantannya juga KUB. Nah kalau dari progresnya yang KUB ini hampir mirip-mirip ya, walaupun lebih tua 1 minggu 4 hari kalau nggak salah dengan ayam sensi ini, tapi secara postur dia agak mirip-mirip. Tapi kalau yang ayam blasteran ayam Birma dengan ayam KUB itu agak terlambat, dia kalah pertumbuhannya dengan ayam sensi ini. Tapi pun juga memang ada beberapa ayam sensi juga yang perkembangannya sedikit terlambat ya. Yang putih nanti ada nih, ada yang putih nih. Nah salah satunya ini nih. Nah ini kawan-kawan nih, nah, agak sedikit terlambat nih. Nah yang ini nih, itu dia agak kecil sendiri dibanding yang lainnya. Nah, mungkin karena faktor jenis mungkin ya, yang satu kalau perempuan cenderung agak lebih kecil ya posturnya. Ini yang jantan nih kan jenggirnya sudah mulai tampak merah-merah nih kelihatannya, dan cenderung posturnya lebih cepat besar ya. Gitu. Nah satu lagi teman-teman, buat yang ingin beternak itu yang kayak saya ini di lingkungan komplek ya, itu complicated, harus ada izin lingkungan tetangga-tetangga supaya dapat izin dari tetangga-tetangga, karena potensi menimbulkan bau dan lain sebagainya. Makanya kami mengikuti peraturan yang ada di daerah masing-masing. Tapi insya Allah sih kalau kita bertujuan baik, memanfaatkan lahan atau rumah-rumah tinggal yang memang sudah rusak dan belum digunakan sama pemiliknya, kita bisa manfaatkan untuk kandang ayam, dengan konsekuensi nanti dibersihkan kembali pada saat yang pemilik rumahnya itu ingin menggunakannya atau memperbaiki rumahnya yang sudah pada rusak ini. Siap. Jadi hal yang tadinya tidak bermanfaat bisa jadi bermanfaat, sekaligus juga menjaga struktur rumah agar tetap bagus ya kalau ada aktivitas di dalamnya. Oke, ini tanpa terasa ya sudah 9 menit, hampir 10 menit ini videonya.
Oke, sharing pagi ini sekian dulu. Intinya siapapun teman-teman kawan-kawan yang melihat video ini yang belum beternak, mari kita beternak. Dan satu hal lagi ya, untuk menekan bau dan efektivitas ketika kita beternak, jangan lupa juga kita harus menanam atau berkebun atau bertani. Itu karena pupuk nanti dari kotoran-kotoran ayam ini nih, skam-skamnya bisa kita manfaatkan untuk kompos dan untuk media tanam tanaman-tanaman kita, apapun itu, mau bunga, mau tanaman rempah-rempah, mau tanaman buah dan lain-lain. Jadi beternak tanpa bertani kurang lengkap. Begitupun juga bertani tanpa beternak kurang lengkap, karena ketika kita bertani tanpa ada ternak, kita akan mengalami kekurangan pupuk. Pupuk pasti akan beli. Seandainya kita punya ternak, kita bisa dapat sumber pupuknya sendiri. Mantap. Jadi mari kita swasembada pangan, dimulai dari kita sendiri, dimulai dari lingkungan kita sendiri. Yang penting mulai aja dulu. Mari bertani aja dulu, mari beternak aja dulu. Salam peternak muda Indonesia, mantap.